beratnya aku. Kalau rumah aja. Gue kasus bang sama Degam. Bang tuh jadi lah. Dile kan dikit lagi lah. Anu nasabahnya kan udah mengirim lagi boleh dong pajak ya. Aku bisa bilang anggaran itu 2,5, pasti komentaran langsung. Oh, ada yang punya semalam tuh kan ada mau IP boy. Tahu aja bang. Ada kau nggak? Lemon biasa dia udah kau nggak? Oh iya. Jadi keliling lah. Biar aja bang. Cabut soalnya. bila nyetir tuh ke Batu Licin WA tuh kada mau aku balas atau aku balas bila mau balas aku pas Bergerak waktunya Pak Anjir Pak 25 lah. Masuk kita yang arah ke Tamban ada masuk at. Ada situ paling dua kalau ada lem udah tanggana ada masuk makanan. Ada cuma. Jadi kalau harga kabojo dan ngawinnya berharap sama
Jalan begitu lah. Lewat ada bukan gigi. Iya, Aspal 25 tuh. Di situ banget lewat. Jembatan yang pasar. Mana jembatan pasar baru kan ada situ bukan gigi ulah. Arah masuk arah tambah juga. Ah, ya, putar darat aja. Kasih meja. Dari sini aja. Tadi ada simpangan di bengkel belok kanan. Namun dari situ kan belok ke kanan. Kamu dari situ arah belok kanan, Bang. Yang mentinggian sebelah kiri. Bengkel itu aja bang di jembatan bang. Kamu mulai tinggiran dan belok ke kanan pada ke sungai luas ah. Jadi lu bulik ya. Kamu itu makinnya aja ikan pada sandangan kayak aku tadi 3 kali 4 kali timbes. Gimana kayak itu 3 kali 4 kali 100 kali tambah sekali tambahin. Main baju dalam bang. Harusnya naik. Terus kamu langgar sebelah sini. Harganya kan. Boy, nyaman. Sekalinya pin 2 mobilnya. Adanya punya surut nyetir apa juga? Makanya helmnya. Karena pasti ada di waktu itu. Sarang ya. Di mana ada air pasti ada. Karuan namanya. Tapi yang menjelang ya. Waktu bila sauter. Ini sama ya. Pasir ada malah enak. Ada. Aku mencar ke halaman namanya baju. Berubah loh. Oh iya. Bus ya. Bukan sampingnya Pak.
جميع الفجر والهدى ويفوق Sebentar saja. Ini barang pada lah. Gimana Pak Krom? Turunan lo. Alhamdulillah. Ada Baju bawa kada?
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهنا قد سمى ما رمه من نصب بمولده الزمان متفردا، فلنستلم مولى المقدس ونقول يا من إليه المنتهى والمرتدى. أدعوك يا غوث العباد بجاهه كن في الخطوب لنا معينا منجدا، وعلى عوائدك الحسن فأدرنا فاذكر أبقى بالجميل معودا. وبما نؤمل يا كريم فجد لنا فضلا، وكن بالفيل منك مزودا، ومن بصرف النفس عن شهواتها وكن فؤادا في هواه تقيدا. ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا، ومن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا. وبحلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسعدا، وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا. واحرس حما طه واجز الخير واخذ لمن قدر مع سوءات أورادا. وكذا بلاد المسلمين احفظ لنا جمعا بالفرج القريب تعهدا، وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به الشرع الحنيف ومهدا. ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيف يقينا ما نحاذره غدا. ونفوز من خير الورى بشفاعة، ونحوز في جنة عدن مقعدا. ولعبدك العز بالفقير محمد منشه في نار الكرامة خلدا. وادم له حسن الجوار بطيبة وارزق سرا عن سواك مجردا. ولوالديه فركنا ذرية وامنحهم الستر الجميل مؤبدا. وشيوخه وأحبة ولقارئ ولسامع يسر إليه ممجدا. ولمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا. واجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن ختام فحاشا تخلف موعدا. وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى. والآل والأصحاب ما هدى سبب أملة وسرت بل أملدا. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى
ذلك هو الفوز العظيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Abah Guru Kulur Sahibul Fadilah Tuan Guru Haji Ahmad Barmawi yang telah berada di tengah-tengah kita beserta rombongan. Marhaban biqudumikum, marhaban ahlan wa sahlan. Juga semua para jamaah yang datang dari berbagai tempat, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan memuji Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam hari ini kita kembali dapat melaksanakan sebuah acara berkumpul-kumpul bersama dengan niat yang sama, yaitu sama-sama beribadah kepada Allah dan mengagung-agungkan orang yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun mewakili tuan rumah dan keluarga Majelis Ta'lim pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak kepada Abah Guru Kulur yang beliau telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara kita malam hari ini, dan beliau bersedia untuk memenuhi hajat dan undangan kita
datang ke majelis kita, ke kampung kita, ke tempat kita. Sebuah keberuntungan, sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan yang besar bagi kami semua atas kehadiran beliau pada malam hari ini, yang mana beliau adalah salah seorang yang belajar langsung kepada Hadratus Syekh Al-Mukarram Abah Guru Sekumpul, yang mendengar langsung kalam-kalamnya Abah Guru Sekumpul, yang melihat langsung gerak-geriknya Abah Guru Sekumpul, yang menyaksikan langsung akhlak-akhlak mulianya Abah Guru Sekumpul, yang mana beliau biasa disebut dengan Abah Guru Kulur, atau bisa juga disebut dengan guru muda pada zaman beliau. Beliau disebut guru muda waktu itu karena termasuk dan terbilang guru yang termuda dan paling anum yang diberi izin untuk menyampaikan ilmu, amal, dan akhlaknya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bermajelis ilmu, berdakwah, tampil di tengah-tengah masyarakat. Dan beliau alhamdulillah malam hari ini hadir di depan kita semua. Semoga kita doakan beliau mudah-mudahan selalu sehat, selalu panjang umur, dikabulkan segala hajat beliau sekeluarga, dimudahkan segala urusan beliau, amin ya rabbal alamin. Dan harapan bagi kita semua dengan hadirnya beliau di tempat kita malam hari ini itu menjadi tambahan keberkahan dalam hidup kita, tambahan kebaikan bagi kampung kita, menjadi kampung yang aman, kampung yang nyaman, dan orangnya selamat dunia wal akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga terima kasih banyak kepada para dermawan, para relawan, para petugas semuanya yang telah membantu atas terlaksananya acara kita pada malam hari ini, dan juga seluruh jemaah. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan jazilan. Kemudian yang kedua, kami memohon ampun, mohon maaf, minta halal, minta ridho terkhusus kepada Abah Guru Kulur, yang mana pastinya dalam acara malam hari ini ada kesalahan, kekeliruan, kekurangan, bahwa inilah keterbatasan kami dalam memberikan jamuan, pelayanan, tempat duduk, sambutan, dan sebagainya, yang semuanya sudah kami usahakan sebisa mungkin. Dan tahun ini kita masih belum bisa melaksanakan acara di majelis kita yang di belakang, karena memang hanya tuntung pondasi, belum bisa dipungsiakan. Cuman suatu saat nanti insya Allah apabila sudah layak dipakai, maka kita akan fungsikan sebisa mungkin untuk acara-acara kita rutinan atau acara-acara yang seperti ini. Kepada Bubuhan Pian doakan, dan khusus kepada guru doakan kami, doakan majelis kami, doakan mudah-mudahan kita berataan mendapat kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kada panjang lebar karena sudah terlalu panjang juga bebandir, ulun meminta kepada Bubuhan Pian seberataan untuk memfokuskan perhatian mendengarkan tausiah dan ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita, karena yang Pian tunggu-tunggu pastinya malam hari ini adalah sidin
yang pian hadang-hadangi malam hari ini adalah Sidin, karena malam ini artisnya memang Sidin. Nah, jadi kepada beliau, Abah Guru Ulur, waktu dan tempat kepada pian kami persilahkan seluas-luasnya. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita selalu diberinya nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kita cinta kepada beliau dan mengharap syafaat dari beliau di dunia maupun di negeri akhirat. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus sahibul majlis, Tuan Guru Hanafi, hadirin hadirat sekalian, jamaah peringatan haul Abah Guru sekumpul. Mudah-mudahan kita seberataan selalu mendapatkan rahmat dan ridha dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan nadrah keberkahan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan madad dan perhatian dari guru-guru kita, wabil khusus sahibul haul Abah Guru sekumpul yang kita hauli pada malam hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada sahibul majlis yang mengundang kita datang ke sini di dalam rangka acara peringatan pada saat malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini dapat ridha dari Allah dan kesenangan daripada Rasulullah SAW dan kegembiraan daripada guru-guru kita, wabil khusus Abah Guru sekumpul yang kita hauli pada malam hari ini. Tadi sudah kita dengarkan atau kita baca maulid, kalau kada salah tadi maulid Al-Azhar, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran sambutan. Jadi alhamdulillah isi pada malam hari ini acaranya insya Allah semuaan bernilai ibadah, karena hidup kita ini adalah tujuannya diciptakan Allah adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Nilai hidup kita adalah ibadah. Jadi kalau umur
berapa umur, tapi hasil ibadahnya itu berapa, itu nang diambil daripada kesimpulan umur kita. Di dalam kitab apa tuh, Hidayatus Salikin enggak? Kalau kita guring misalnya 8 jam sehari semalaman, berarti 1/3 umur kita udah hilang. Itu membaik ibadat yang lainnya 8 jam guring, kemudian yang lainnya beribadat, itu 1/3 umur kita hilang. Jadi kalau orang umur 60 tahun, orang lebih 40 aja hitungannya ibadah. Tapi kita bersyukur menjadi umat Rasulullah, yang mana umat Rasulullah itu ibadah banyak dilipat gandakan. Nah, jadi kita ini di segi umur lawan bubuhan nabi-nabi yang lain, umat nabi yang lain kalah kita. Tapi walaupun umur kadatar yang panjangnya kayak nabi atau umat nabi seperti Nabi Nuh, tapi nilai ibadah kita banyak nilainya. Itu keadilan Allah dan tanda Allah memuliakan Rasulullah dan memuliakan umat Rasulullah. Kalau berbanding umur kita kalah. Nabi Nuh itu 1000 umur, berarti kan umat sidin itu kurang lebih kayak tujuan. Ada kita ini, Nabi kita umur kurang lebih 63 tahun, kita pun sebagai umat beliau sekitar kayak tujuan hidup. Ada Jepang yang lebih, cuma kadang banyak 100, cuma jarang gitu. 70 tahun ke atas ada, cuma jarang. Ujar Nabi, kebanyakan daripada umatku meninggal antara 60-70 tahun saja. Makanya itu dihitung masa umur walid ngarannya. Jadi kita ini alhamdulillah kalau waktu kita itu terisi dengan ibadah, apalagi ibadahnya ilmu. Ilmu ini adalah satu ibadah yang perlu, yang nomor 1 kita perhatikan. Karena tanpa ilmu apapun tidak ada hasilnya. Cuma ada ilmu itu secara praktik atau secara teori. Kita pada malam hari ini mahaul abah guru sekumpul. Kita sudah melihat dan menyaksikan Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada beliau. Kemuliaan yang didapat oleh beliau, yang diberikan Allah kepada beliau, ada lepas di antara penyebabnya adalah ilmu. Cuma orang bahari, mereka para salaf, cara mendidik anak buah mereka itu, anak cucu mereka itu, pertama dengan praktik pada dulu. Ada kita kebanyakan ilmu tuh teori pada dulu, praktik pada terbiasa. Nah ini nengalih anak diantar ke pesantren. Di pesantren itu diwajibkan sembahyang berjamaah. Saminggu buliknya. Apa jadi bulik? Kada tahan dikarasi sembahyang berjamaah. Kenapa jadi sembahyang berjamaah kada tahan dikarasi berjamaah? Karena di rumah kada terbiasa dipraktikkan sembahyang berjamaah. Nah, karena kita ini cara mendidik berbeda dengan cara orang-orang soleh. Mereka para salafus saleh mendidik anak cucu mereka itu berdahulu dengan praktek. Belum memang bacaannya belum tahu, tapi gawiannya dilajari udah. Nah, kita bisi anak mulai lagi 7 tahun udah disuruh taruh sembahyang. Kemudian pulang udah 10 tahun bila kada mau dipukul. Kemudian apabila sudah balik, apabila kada mau juga, bukan hanya dipukul tapi diundurakan, diusir dari rumah. Daripada tegasnya kita disuruh
untuk menyuruh anak cucu kita di rumah itu supaya sembahyang. Jadi kalau di rumah kita itu kita praktikkan anak cucu kita daripada umur 7 tahun sudah sembahyang, antar napa santren itu wajib dan sembahyang berjamaah, biasa aja yang ada. Kada bingung lagi, kada berat lagi, kada sulit lagi, karena memang praktik di rumah sudah kayak itu. Nah, setengah daripada adatnya orang saleh itu mendidik anaknya itu dengan praktik berdahulu sebelum ilmu. Ada kita ilmu berdahulu hanya praktik. Ada di orang praktik berdahulu ya berdasarkan ilmu juga nama praktik kan. Lalu di orang nyaman sama abah guru sarumahan berilmu orang. Jadi abah guru sebelum beliau belajar masalah sabar, didikan sabar, praktik sabar sudah berjalan. Ini manakib kita ada jalan, pakai ingatan jalan. Kita mendengar di manakib abah guru, karena di mana-mana kan manakib abah guru haul Isra Mi'raj sekalian haul. Di dalam manakib sidin berapa sidin waktu nang diuji Allah Ta'ala makan sebungkus berempat mun ada rezeki nukat, rumah hancur, hidup beliau dalam keadaan nang kayak itu, tapi kuitan sidin, paninian sidin, sabarataan orang berilmu, dengan ilmu itu mereka praktikkan dalam kehidupan, maka tertanamlah terhadap anak ini yaitu sabar nang bujur-bujur dipraktikkan. Nah, praktik dulu. Dan setengah daripada adatnya orang soleh mendidik anak yaitu mengenalkan dan memaratakan kepada orang-orang soleh nang tadahulu, nang tatuha, nang adat. Itu di dalam kitab Manhajus Sawi itu ada susunannya. Makanya lihat abah guru, setiap orang-orang nang baik dibawa, khususnya nang kita mendengar di manakib sidin Tuan Guru Haji Zainal Ilmi Bahari. Terus sidin ada juga berkisah di pengajian langsung, di manakibnya ada tulisannya. Apabila Tuan Guru Haji Zainal Ilmi hendak ke Banjar, nah sidin dibawa oleh Nini Sidin, karena Nini Sidin bakal warga lawan Tuan Guru. Dibawa bersalaman, minta doakan. Bahkan Abah Guru di satru makanan orang soleh itu bukan sudah wayah itu, waktu hanya lahir pun sudah disatru makan lawan orang soleh. Nah ini satruman ini penting benar. Kita baca dalam manakib sini. Waktu beliau keluar daripada parwah mama beliau, daripada rahim ibu beliau, dikira keluarga meninggal sini. Kenapa? Ada bersiwara, ada berdarah dan awak biru. Kalau biasa kan bila kekanakan menangis, abang pulang. Ini tidak, bingung, dikira meninggal. Dibawa kemana? Kepada Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Aduk, minta doa. Alhamdulillah, imbas sudah didoakan, maka timbul gerak dan timbul suara, dan awak sidin berubah menjadi baik, yaitu habang-habangan. Nah, berjalan beberapa hari menyusul pulang pada mau. Dibawa pulang ke Tuan Guru. Lalu dengan sebab liur daripada Tuan Guru tadi, dari itulah mulai menyusu, mulai makan atau mulai minum susu. Artinya mulai masuk nang lain di paruh ini. Kemudian bamula gana pulang. Sudah paham, sudah mengerti. Nangarannya sidin asalnya Muhammad Qushairi, minta gantiakan dengan Muhammad Zaini, dengan alasan supaya sama lawan Tuan Guru Haji Ahmad Zaini, anak dari Tuan Guru Haji Abdurrahman. Coba lihat.
Allah mentakdirkan beliau akan jadi orang yang hebat, orang yang saleh, satrumannya badahul ka orang saleh. Karena memang cara pendidikan pendidikan mereka salafus saleh untuk menyebabkan anak itu jadi baik, memang didekatkan dengan orang-orang saleh yang lainnya. Untuk apa? Tabarruk, minta doa, minta pandangan kepada, karena pandangan orang saleh itu mereka memandang dengan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang saleh itu hakun memandang dengan senang lawan kita, tak itu banyak sudah gugurannya kita nak ada baik. Bahari ada, apalagi yang memandang tualik. Jadi ada bahari orang ini alim, ada orang ini alim, luar biasa diberi Tuhan, ilmunya hebat. Kalau sidin bebacaan itu hibak orang mendatangi sidin. Bahkan sembahyang Jumat saja tak bila sidin jadi hatib di masjid yang lain itu kurang, karena tersebut kasih daripada saking hebatnya ini orang alim dan orangnya orang dicintai orang. Nah, tetapi ada seorang wali melihat ini lalu ujar sidin, sayang ini orang ini sayang, padahal orang ini hebat, cuma ada di hatinya kotoran nang kada akan bisa dipandang, nang kada akan bisa hilang kecuali nadrahnya wali kotoran. Mungkin waktu itu kada ada perhatian itu. Napa orang tadi ya? Nang asalnya tokoh dan panutan dan ulama ahlus sunnah, ternyata sudah tutuhaannya berbalik kepada lain daripada ahlus sunnah. Nah, jadi penting benar nadrah pandangan kecintaan orang aulia itu. Kenapa? Karena mereka itu banyak mengandung sir rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang wali itu mereka disayangi oleh Allah. Apabila mereka cinta, Allah cinta. Bila Allah murka, bila orang awali itu cinta murka, Allah pun murka juga orang itu. Maka bila Tuhan murka, biar kita ini ahli ibadah, tetap ingat ada berharga. Tapi mun Allah Ta'ala cinta, biar kita ini ahli maksiat, bisa aja dia jadi baik. Karena nang mampu merubah bolak-balikan hanya Allah. Makanya untuk kebaikan kita dan untuk ketetapan baik kita, ikhtiar atau syariatnya, cintailah orang-orang yang dicintai Allah. Jadi jangan mengandalkan ilmu aja, jangan mengandalkan ibadat saja, jangan mengandalkan ilmu aja. Ilmu dan ibadah memang penting, tapi kadang-kala pentingnya kita hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai Allah. Kenapa? Karena hubungan baik dengan dicintai Allah berpengaruh kepada kita akan dicintai oleh Allah. Maka bila Allah cinta kepada kita, ibadah yang sedikit pun nilainya besar. Tapi kalau Allah sudah murka kepada kita, ibadah yang banyak pun bisa jadi apa-apa. Kebanyakan manusia itu apabila sudah berilmu, beribadah, rasa ada perlu orang-orang itu. Buktinya jahat, menyambati kena kawali-wali, menyambati ke orang-orang salih yang lain. Oh, jangan kita sudah digambarkan. Allah sudah menggambarkan. Sekalipun kita itu diberi Allah kebaikan makaya apapun, tapi dengan orang yang dicintai Allah, jangan macam-macam. Coba ingatakan bahari kisah antara siapa tonggalnya, Bal'am bin Ba'ura dengan Nabi Allah Musa.
bin Ba'ura, orang hebat, dapat Ismul A'zam. Bilanya berdoa memakai Ismul A'zam yang diberikan Allah, kabul situ saya ini. Ya kayak ibarat nang bahasa kita tuh diunjuki kuncinya. Kalau apabila orang tak kunci lamari, misalnya kunci lamari disarankan kepada orang kalau seseorang itu dipercaya disayangi benar. Bal'am bin Ba'ura orang nang ahli ibadat, orang nang hebat, sampai diberi Allah Ismul A'zam. Tapi jahat dengan Nabi Allah Musa, dengan kekasih Allah, apa akibatnya Bal'am bin Ba'ura? Celaka. Nah, jadi kita ini walaupun hebat kayak apapun, mulia kayak apapun, tapi dengan orang-orang yang baik usahakan supaya baik juga. Karena jahatnya dengan orang yang baik merusak karena kepada kebaikan yang sudah ada lebih. Itu contoh. Tapi Allah Ta'ala mencontohkan kada tanggung-tanggung pula. Anjing Ashabul Kahfi lawan yang betujuh enam Ashabul Kahfinya tak. Nah, anjing itu kan binatang yang hukumnya najis mughalladhah. Apabila saja paya anjing bagi kita mazhab Imam Syafi'i kada hawa mendibasuh lawan baju biasa saja. Kecuali 6 kali dengan banyu, orang basuh sekali lawan banyu yang bercampur tanah atau lawan tanah disatu lawan tanah. Daripada saking najisnya toh. Tapi anjing yang bernama Kitmir ini cinta kepada orang yang dicintai Allah, satu-satunya anjing yang berhasil masuk ke dalam surga. Nah ini ulama di sini mengambil pelajaran kalau orang ada cinta dengan orang-orang yang soleh, sekalipun wayah ini belum baik, insya Allah akhir umurnya ada kena diberi kebaikan. Nah itu penting dulu kita. Ini zaman wayah ini banyak di HP itu kayaknya mahapap buat wali banget. Hati-hati itu penjahat yang kada-kadasaan. Karena jinan kita memiliki HP ini. Tuntun nang bubuhan nang kayak itu kayaknya. Nah jadi kita penting siapapun orang solehnya, guru kita ada guru kita bila orang itu baik, ilmunya ada, ibadahnya ada, hormati, muliakan, tuhaka, anum yang kada berpilih. Ini menunjukkan hebatnya manusia itu adalah takwanya. Wa ma akramakum indallahi atqakum. Biar orangnya lebih anom tapi takwanya lebih hebat, berarti hebat. Apalagi orang tua ketakwaannya hebat makinnya. Nah jadi kita jangan sekadar hidup itu rasa puas dengan ada ilmu dengan ibadah. Jangan cari pulang, cangkali pulang, mencari orang-orang yang dicintai Allah untuk kita cintai, karena ini adalah menyebabkan kita hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat perjalanan Abah Guru Songkol, belum apa-apa lagi kontakan baiknya orang saleh itu. Ini kita mengisahkan wali itu membawa halnya, jadi kalau menyirup mengkaramat kalau ditirik perot dan karamat itu buah kalau buah perjalanannya pak mau dikira. Nah jadi hal sih, oh lagi ke anak kesini satu rumahnya 7 tahun belajar sampai seterusnya. Nah di kita nih pertama kali pahamnya mana tak hidup di orang dahulu, orang-orang salafus saleh alusan di Hadramaut di dalam pagar atau aja baru hari dan pagar alim beretan dan pagar itu hari. Makanya kan di kita ini pusatnya ilmu hari di dalam pagar dan tuh kalau di situ kan dan tuh kalampayan dan tuh kalampayan itu kalau mengajar sini lawan anak cucu sini lawan praktiknya, kemudian pulang praktiknya sampai bujur-bujur orang itu wali.
Jadi nang mana diutus datuk utusan datuk anak cucu datuk kalampayan tak nang diutus ke mana-mana, nang diutus ke mana-mana itu wali udah. Karena orang bahari apabila hendak berdakwah pun kada bakaramat kada diasi urang. Nah kalau karamat wali loh. Contoh kayak nang di kandangan Pak. Datuk apa sekali kandangan. Diwasa itu contoh. Datuk Abbas datang ke Wasa. Biar bubuhan sana, hari itu. Papa diterima aja, hendak berdakwah. Cuma kami hendak itu melihat apa kesaktian. Muncul juga. Orang bahari desa itu. Macam di Hadramaut, Habib Abu Bakar Al-Adani. Ayo hendak berdakwah kami terima, tapi apakah diberitahu? Tak apa aja sih deh. Ayo hujanakan baju susu. Kedua siden minta lewat Tuhan. Besar juga ya. Jadi orang bahari mencatat 7 pakaramat kada kalah. Ayo isi apa? Kung kawa kainin aja buat. Jar buat situ. Menatap paring melawan tangan. Tangan aja menatap. Menyasapnya kan ada orang yang paling itu apa namanya beranting menyasapnya tangan apa tuntong kayak itu tuntong kurang bahari kan susunduk lawang itu haluas ibu kan paling kadang kayak kiamet nih kan ambil si dia ditatak sih dia lawan tangan, nah digunting sih dia. Kayak maracak wade jalan tangan. Nah, mana kuatnya besi buta tadi lawan paring. Nah, kenapa? Nyejak baru bahare diurang sito lampahan. Ada di Datuk Abbas karamat lawan lampahan kalah lampahan. Karena lampahan tuh diikhtiari. Kalau karamat tuh ada pemberian langsung. Nah, jadi kurang bahari bila berdakwah keluar itu wali. Karena mengkada karamat, kada maju, terima orang. Itu kalampayan ke mana-mana kan anak cucu sidin diutus sidin. Kan digadong. Dan tuh siapa ngalan sidin dan tuh Salman. Lah. Hari hujan kiau sidin aja langsung jalan abu perumahan yang saya kong mang desana pulang kayak itu juga halunya pulang di kiau 4 jok abu perumahan itu kalaman cuma kurang bahari sekarang makinnya musimnya itu apabila pada bau kayak saktian ada dia si orang nya kalamat itu seperti para nabi bahari tak diberi sesuai apa yang dikagumi orang. Nabi Musa tak di zaman Nabi Musa tuh bila harap orang apa namanya menyihir itu nang diakui libat, itu nang diasih, itu nang ditakuti, itu nang didengarakan. Lalu Nabi Musa diberi mukjizat tongkat. Tak kumpul bubuhan tukang sihir, beradu kesaktian menyihir macam-macam. Lapas Nabi Musa tungkap sendiri. Nah, jadi ular-ular anak memakani kabubuhan penyihir bukan bertah. Nah, jadi mukjizat itu sesuai apa? Kenapa? Karena diberi mukjizat itu untuk menarik orang lain untuk kembali untuk mengiringi ini kepada Allah. Sama dengan karamat. Diberi karamat-karamat itu untuk apa? Bukan untuk berdaramian. Bukan untuk bahagibatan, tapi ini bisa diungkap, bisa dipakai, bisa dibuka apabila ada manfaatnya untuk kebaikan orang lain dan untuk kemajuan agama. Ada yang misalnya asal orang wali itu mau kayak karamat sakahandak, ada benar, cuma ada manfaatnya. Barang larang itu ada yang dimurahkan. Nah, lihat perjalanan orang saleh tadi. Jadi mulai lagi belum lahir, mulai lagi lahir sudah dicucukkan, disatrumakan, dikontakkan. Dan abah guru mempraktikkan bahari lawan anak sidin itu kayak itu juga.
Jadi bila zaman dahulu kan, bila ada sidin tamu tak kurang salih, habib ke guru kan, anak sidin dibawa tak dikeluarkan sidin. Jadi didoakan atau di apa ngarannya ya. Nah ini yang perlu kita contoh, karena kita nih apalagi zaman wahimi jaka kawan di dalam parut sudah diikhtiarin itu saya baik-baik. Mulai dalam parut tuh jakawas dia diikhtiarin sudah sebaik-baik, karena ujian yang merusak banyak. Jadi apa ngarannya ada kaulingah lah kita. Jadi kita bersyukur Allah mentakdirkan kita itu apabila sudah ada hati itu cinta dengan orang saleh. Makanya di dalam apa ya pelajaran apa bahadilah pas apa guru tandanya Allah tuh cinta lawan hambanya, sebagian tanda dicintai Allah cinta kepada hamba. Allah Ta'ala memarakakan, mengatujuakan, mendekatakan lawan kurang nanti cintainya. Apabila orang tak nang dimusuhi Allah, Tuhan kada katuju diusirnya dari rahmatnya, maka kada katuju dan orang nanti cintainya. Kayak kita aja tolak kada katuju lawan kurang, jangankan betamuan kita, beparak kepahalaman kita durakan membawa ke rumah ada apa? Hanya tinggal paratar udah berpikir mau menjauhkan, karena kita ada cinta. Jadi artinya apabila kita itu kada sama sekali perasaan senang cinta lawan orang saleh, berarti kesalahannya di diri kita, bukan jahatnya orang saleh. Apa yang perlu banyak kita usahai? Istighfar, minta ampun, bertaubat, karena alamat dimurkai Allah ada. Maka apabila Allah Ta'ala murka tadi, sehebat apapun ibadah tak terima. Orang warung menang dagangnya, orang kata tujuan biar murah, itu paling murah. Mun orang katuju, kayak bubuhan apa itu? Di banyak Alfamart, Indomaret, Tuhan bisa talarang sedikit di situ. Tapi orang katuju, ini bagus wadahnya. Anunya pelayannya pulang baik-baik. Katuju orang. Nah, coba tuh kali orang aja. Nah, kita pun lawan Allah hubungan. Kalau kita diberi Allah Ta'ala kebaikan dan Allah Ta'ala cinta kepada kita dengan sebab diantaranya mencintai orang soleh, maka akan diterima oleh Allah Ta'ala kebaikan-kebaikan kita. Itu yang diharapkan. Jadi artinya jenjangnya, jalannya untuk dicintai Allah, yaitu mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Banyak perjalanan yang diantaranya lagi apa guru kita seumur itu yang perlu banget kita perhatikan belajarnya beliau. Kayak Pak perjalanan hidup sidin waktu belajar ujiannya, pakaian, salamban aja di sidin besian. Jangan bersama duit ke sekolahan, makan aja banyak ada, minum banyak putih aja. Kita kadang-kadang menyalin di kawan aja, tapi adalah memutuskan semangat beliau mengaji ada. Malah makin diuji, makin beriman. Makin diuji, makin berjangkal. Sampai panitia presiden kada turun lagi. Kalau pangandang nyaman hidup berusaha, ada bapak ambil samulah. Padahal berat Jepang panitia mau nawari gitu. Cuma asam maras dan melihatnya. Tapi pendirian sidin kuat dalam menuntut ilmu, ujar sidin kadanya, kada apa-apa seadanya yang penting mengaji kada ambil. Jadi hebatnya ilmu itu, orang yang sibuk dengan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi ilmu yang penyebab manusia itu diangkat oleh Allah derajat-derajatnya. Jadi mudah-mudahan anak
anak cucu kita pun katuju dengan urusan ilmu. Majelis taklim di Kelurahan Apit mudahan berjalan dengan lancar pembangunannya. Mudahan pulang pesantren nggak pulang ada. Jangan lupa untuk kemajuan agama nang marusak manusia sudah banyak, nang baiknya pulang mudahan banyak juga. Apa pesantren tuh bingkil, jangan ibadat kamu tuh bingkil. Makanya di pesantren tuh berat sedikit menghadapi. Kadang-kadang jangan manusia yang dari mana-mana, anak aja kita tuh gampang lain-lain sifatnya. Apalagi mana pesantren, mana orangnya lain-lain kampungnya, mana orang apa yang mengalami lagi sifatnya lain-lain, berat. Cuma itulah perjuangan yang terpenting bagi kita adalah meneruskan perjuangan Nabi. Yang paling penting itu adalah meneruskan perjuangan urusan agama. Yaitu Kalampayan diundang, diminta oleh Syekh Abdul Samad Palembang untuk berperang dari melawan penjajah. Kan mau mati syahid kalau toh. Tapi apa jawaban Datuk Kalampayan? Pendapat hamba Jasiden bahwa mendidik anak cucu dalam urusan ilmu ini lebih afdal dari berperang. Jadi ilmu yang mudah-mudahan beliau ini di Kelurahan AP mudah-mudahan majelis terbangun dengan baik dan kegiatannya pun tambah makmur, kemudian mulang enak, mudah-mudahan sampai kepada apa ngarannya tadi ada pengisian pesantren nggak apa kan ya bagus saja. Cita-cita kebaikan tuh banyak, pun cita-cita kebaikan banyak tuh jadi pahala banyak. Jadi ada di zaman Bani Israel orang nih berjalan ngarang orang miskin tuh kadang-kadang khayalan gana daripada orang sugih. Orang miskin tuh tak banyak khayalan pada orang sugih, tak banyakannya tak. Cuma orang tiba ilmu, jadi khayalan tuh bagus saja. Zaman Bani Israel jalan sambil mengalaman. Nah, akhirnya ngarang betunduk berjalan, tarampak tumpukan pasir, tak diam Tapi di hatinya pasir ini banyaknya, berapa jumlah bijinya ini? Seandainya jadinya aku berisi emas dan tuyukannya kayak ini saya kutukarakan, kujual, kutukarakan karutik untuk kubagi-bagi ke orang untuk makan. Ternyata di akhirat inya dibalas dengan Allah bersedekah sebanyak itu. Nah, kalau niat nang bagus. Jadi nang bagus itu niat dan insya Allah pada menggilai. Khayalan dunia bisa menggilai mana? Tak tukar itu ini pas ada jadi, nah tertawa seorang anak. Urusan, melihat urusan kebaikan, saya aja sebanyak-banyaknya sambil minta orang tua. Bila banyak diberi Allah rezeki, oleh majelis, kemudian di majelis itu kainan dimakmurkan dengan ibadah, dengan urusan ilmu. Kemudian kanak-kanaknya belajar mengaji, belajar kitab, belajar beribadah supaya berataan, ibadah berataan. Bagus. Doa dan tujuan itu, nah kita memang nah hadir nah ada ini apa? Berniat mudahan aku dapat rezeki kena barang itu anak apa yang larang apa kan? Jadi kau juga bantu Kelurahan AP. Nah jadi ibadah juga. Mun ini kan sing bunyian. Berniat. Jadi supaya ada karena niat yang bagus itu ada kayak kita deh. Kalau Ramadan ulama mengatakan ada ulama berpendapat susun dahulu kegiatan Ramadan dengan ibadah. Jadi andai kata kita mati sebelum Ramadan maka kita dapat pahala yang kita susun tadi. Jangan kawarung tuh jangan dihitung. Ramadan jangan aku insya Allah Ramadan ini nah misalnya lah. Aku nih harap, aku meminta dan mengharap pelontuan yang mudahan nah. Aku hendak bulan Ramadan ini kau menuntunkan 3 hatam Quran. Yang rajin misalnya sehatam aja mudahan nah, yang akan datang 3. Kemudian pulang rajin aku tarawih 3. Mudahan nah Ramadan ini jangan bawa imbas sahur itu nah, jangan guring lagi. Sembahyang tasbih, tahajud macam-macam, kenapa sembahyang tasbih, taubat macam-macam, tahajudnya ada.
Kemudian pulang aku mau kawan, kemudian dapat rezeki namanya kawan membukakan orang puasa. Susun dahulu. Susun kegiatan yang baik-baik untuk menghadapi Ramadan supaya kita ada nilai yang banyak itu. Jadi mati sebelum datang Ramadan, maka dapat hasil semua itu. Karena niat ada jelas. Jadi mau kita misalnya Ramadan gagal datang, ada niat apa-apa, lalu mati kada dapat nilai keistimewaan Ramadan. Nah jadi bagus, susun dulu niatnya, membukakan orang tuh ada harus di rumah, ada di rumah orang jadi aja juga. Karena apa? Barang siapa mengantari makanan untuk orang berbuka puasa di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan makanan enak di dalam surga. Cuma jangan di jam 11 jangan pacaran kan orang ada jadi apa-apa pulang. Nah Ramadan, mudahan kita Ramadan ini meningkat ibadah. Karena Ramadan ini pemutihan. Apabila Ramadan ini kulir juga ibadah, berilaan aja tuan. Jadi dengan betakon guru bulan puasa tuh aja kan diikat kali iblis lawan setan. Maka banyak kan berumur ya. Banyak aja yang kada sembahyang. Itu apa? Jadi kayak itu. Nang masih hijau kemaksiat tuh apa? Padahal setan iblis juga. Oh itu di setannya. Guru-guru dahulu memisalkan. Kayak orang bertitik, tau kalau titik bola parang apa tak? Kepandai tak? Disurong besi, kita bertitik turunnya pajak, apa kalanya parang kayak tolak, surong ke api. Padahal karena kalalawasan di ban apa namanya dibuat DAP tadi, angkat tak pulang besi tadi jadi apa? Jadi habang malah. Apinya tuh membekas di situ. Nah kayak itulah orang. Apabila selalu mengikuti bisikan nafsu, bisikan setan, bisikan iblis, maka walaupun iblisnya dipasung diikat, tetap ingin jagawian kada baik. Kenapa? Karena terbiasa kelakuan kada baik itu mengikuti iblis. Iblisnya tetap dipasung. Ini ada juga nang kada pun salah menalangan coba kada ingat kira-kira. Iblis ya dipasung bulan puasa. Di syaitan dipasung bulan puasa, karena malam hari dapat bagi orang Islam aja yang dipasung. Artinya orang yang ada Islam tetap aja di budanya itu ada dipasung ngarannya. Iblis dan syaitan itu dipasung, diikat. Itu hadis Nabi kalau kan. Nah kecuali karena malam hari raya hanya dibebaskan. Orang-orang yang masih maksiat itu kan apa? Maka dipasung, maka diikat. Itulah orang-orang yang memang udah taat benar lawan iblis, taat benar lawan setan, akhirnya iblisnya kada tatap kejadiannya maksiat. Kayak orang bayi mau itik tak? Orang bayi mau itik itu mana aja? Apabila pagi keluarkan diirit pang dahulu beberapa waktu sebulan ke 2 bulan dan diirit dahulu tungguin. Karena apabila sudah sore-sore atau apabila jam 2 jam masuk ke kandang pulang. Ini apabila kalalawasannya kan ditunggu lagi, dibuka aja lagi kandangnya. Ini keluar seorang, bila sampai waktunya masuk seorangnya. Ini Pak Asian. Sudah katukan di titik. Itu aja manusia lah. Hendak tahu bujur-bujur murid setia iblis, berarti Ramadan Pak. Jadi itu nang bujur-bujur murid yang setia itu apabila masih aja maksiat. Jadi apabila orang tak Ramadan tak patot daripada nang pada Ramadan, berarti itu masih jauh lagi hubungan dengan kita. Tapi kalau sudah taruh saja, maka orang itu berarti apa? Akrab benar lawan iblis. Iblis kadang-kadang tetap jalan makanya. Nah, Ramadan ini disusun kalau susun niat yang bagus tadi.
Nah jadi cara orang-orang tua bahari apa? Tahapan pertama belajar dalam pagar tuh hari gitu jawab bro. Jadi pengulangan kawa menerima nasihat, menerima pelajaran kan. Dilajari sampai kena umur nang para kawin kan sekitar 25-an. Kan mulai umur 7 tahun mengaji sampai umur 25 berapa belas tahun mengaji. Siang malam mengaji kitabnya. Kemudian pulang praktik ilmu pulang. Siang malam juga dilihat. Jangan orang alim berkat. Kayak apa ada alim? Nah, hanyar kena umur nang sudah para begini nang salawian tuh berubah pulang cara mengajar sambil berusaha. Jadi berusaha ini dimakan apa? Hasilnya nang dapatnya dipakai agar keperluan hidup, sisanya disimpan. Orang dahulu dia menyimpannya tukaran ke intan. Tabungannya. Karena sudah 40 tahun ke atas berubah deh, ada lagi berusaha. Spesial beramal aja lagi. Apa nang dimakan? Nang tabungan tadi, mana diambil pulang hidupnya dijual sampai wali. Nah itu tuh orang bahari dapat kerja berguru bahari. Nah, di Hadramaut pun bahari cara mendidiknya kayak itu. Masa belajar dan beramal, kemudian masa beramal, apa? Masa mengajar sambil berusaha, ya beramal. Cuma orang jangan terang. Nah, sudah memula Tuhan, sampai sudah mengajar kada lagi, berusaha kada lagi, spesial beribadah nang kada berhubungan makhluk lagi. Pentingnya wadai orang dia nang khalwat macam-macam masuk. Nah, itu caranya. Jadi orang bilang udah tutuhannya tuh jangan bilang hampir rata orang tuh jadi wadai. Karena susunannya sama berita. Ada kita nih kan kada kakaruan kalau ini susunannya. Begasing berapa tahun, kayak kecuali kita bermula gana berdendang pulang asik kan. Tapi barang aja cinta lawan orang saleh barang betul. Nah itu yang penting. Nah, jadi itu cara pendidikan orang-orang saleh. Makanya kita disuruh juga untuk mencontoh. Nah kemudian kehidupan beliau hanya dengan urusan ilmu dan ibadah dan amaliyah. Amaliyah. Kayak Pasidin Ba'amal. Salawat dibaca. Dalail sahatam sehari. Belum lagi salawat yang berhitung. Dan abad dulu itu, abad dulu seumur. Apabila Sidin